Halo, what is up guys? Hari ini kita akan membandingkan Redmi Note 11 Pro 5G dan Mi 11 Lite 5G NE. Jangan banyak protes karena ini adalah Mi 11 Lite yang versi non resmi ya, yang versi 5G New Edition. Karena ya hanya produk ini saja yang saya punya di studio ini. Untuk versi 4G-nya kalian bisa mimicking saja karena dari segi spesifikasi 5G NE dan 4G varian itu kurang lebih sama. Yang berbeda hanyalah satu chipsetnya. Tapi memang turunan-turunannya berbeda ya. Kalau versi yang Snapdragon 778 5G NE ini itu dari segi efisiensi daya baterainya, dari segi koneksinya yang sudah mendukung 5G, dari segi performanya dan ASP-nya itu jelas berbeda dengan yang versi 4G. Jadi 4 hal itu kalian harus ingat-ingat. So, tanpa berlama-lama kita mulai versusnya. Yang pertama adalah dari segi desainnya. Kedua device ini memiliki desain karakteristik masing-masing ya. Untuk Mi 11 Lite 5G NE karena ini adalah yang versi New Edition, finishing back covernya itu sama dengan Pro 5G, yaitu menggunakan finishing matte dan warnanya kurang lebih sama ya. Namun dari segi kesolidannya memang Redmi Note 11 Pro 5G lebih solid, lebih tebal dan desainnya kekinian, flat edges. Namun di sisi lain Mi 11 Lite 5G NE memiliki kenyamanan di tangan, lebih compact dan lebih tipis juga. Dan semua output dan inputnya kurang lebih sama. SIM tray-nya mendukung hybrid, stereo speaker juga, fingerprint-nya ada di sebelah kanan. Tapi Redmi Note 11 Pro 5G memiliki keunggulan yang namanya audio headphone jack. Kalau di Mi 11 Lite itu nggak ada audio headphone jack-nya, tapi di dalam box-nya sudah ada dongle 3,5 to Type-C. Kemudian yang selanjutnya untuk displaynya, kedua device ini memiliki ukuran yang berbeda. Redmi Note 11 Pro 5G sedikit lebih besar ya di 6,67 inci, Mi 11 Lite itu di 6,55 inci. Kualitasnya gimana? Untuk refresh rate-nya sebenarnya Redmi Note 11 Pro 5G itu 120Hz ya, jadi lebih tinggi. Tapi cukup di situ saja ya, Redmi Note 11 Pro 5G unggul dibandingkan dengan Mi 11 Lite 5G NE. Semua aspek yang lain itu diungguli oleh Mi 11 Lite 5G NE. Yang pertama adalah dari produksi warnanya. Mi 11 Lite itu mampu memproduksi 1 miliar warna dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G yang rata-rata layar pada umumnya yaitu 16 juta warna. Kalau kita melihat di bagian display juga, Redmi Note 11 Pro 5G itu hanya ada 3 pilihan color scheme ya dibandingkan dengan Mi 11 Lite 5G NE, atau yang versi reguler pun itu lebih lengkap pilihan color scheme-nya. Tapi kalau kita bandingkan side by side, baru ketara ya perbedaannya. Ada perbedaan warna juga. Tapi kalau kita melihat tanpa membandingkan, ya mungkin kalian tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi performanya. Untuk versi Mi 11 Lite 5G NE jelas ini spesial karena menggunakan SoC yaitu Snapdragon 778 5G NE. Sedangkan di Redmi Note 11 Pro itu menggunakan 695 5G. Secara benchmark jelas Snapdragon 778 itu mengungguli dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Itu secara benchmark. Untuk real life-nya menurut saya untuk multitasking keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan, sama-sama ngebut. Tapi untuk bermain game, saya cukup terasa pada saat saya bermain Genshin Impact. Untuk settingan low 60 fps, untuk 10 menit awal, Redmi Note 11 Pro 5G itu bisa keep up dengan FPS di Mi 11 Lite 5G ini. Tetapi setelah long period of time atau jangka waktu yang cukup lama, Mi 11 Lite itu frame dropnya itu lebih minim dibandingkan dengan 695 di Redmi Note 11 Pro 5G. Dari segi performanya jelas Snapdragon 778 lebih handal. Kemudian untuk performa baterainya, kedua device ini memiliki gap yang cukup jauh ya, 750 mAh gapnya. Jelas nggak mungkin saya menggunakan kedua device ini untuk daily driver secara bersamaan. Saya ngetes 3 skenario saja. Yang pertama nonton YouTube, brightness 50%, volume 50%, itu keduanya berkurang 2% ya. Lalu untuk skenario kedua main Genshin Impact di grafik yang sama low 60 fps, saya cukup surprise dengan Mi 11 Lite yang berkurang hanya 8%. Sedangkan Redmi Note 11 Pro itu berkurang sekitar 9%. Mungkin karena layarnya itu menggunakan refresh rate yang lebih tinggi yaitu 120 Hz. Kemudian untuk skenario terberatnya adalah mengambil video Full HD 30 fps selama 30 menit. Mi 11 Lite baru kerasa berkurangnya yaitu 10%, sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G itu berkurang hanya 7%. Dan ini baru make sense di percobaan terakhir
baru kerasa bahwa Mi 11 Lite 5G NE agak sedikit menguras konsumsi dayanya dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Jadi dari segi baterainya itulah gambaran yang bisa saya berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur-fiturnya. Kedua device ini memiliki fitur-fitur yang kurang lebih sama, tapi sedikit ada perbedaan ya. Yang pertama adalah keduanya memiliki Air Blaster di bagian atasnya. Sama-sama sudah mendukung stereo speaker, yang mana stereo speakernya kalau di Redmi itu mendukung Dolby Atmos. Di Mi 11 Lite 5G NE belum ada support Dolby Atmos ya. Dan keduanya sudah mendukung NFC. Dan yang terakhir adalah fitur-fitur pelengkap di antara kedua device ini. Kalau Mi 11 Lite 5G NE atau yang versi reguler itu memiliki fitur-fitur yang menurut saya lebih advance. Salah satunya kalau kita lihat fitur-fitur kameranya lebih lengkap dibandingkan dengan Redmi series ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sektor kameranya. Sama-sama memiliki 3 setup kamera. Langsung saja saya akan memberikan hasil foto-fotonya. Untuk karakteristik antara kedua device ini memang berbeda ya karena ISP-nya juga berbeda. Kadang-kadang bagus di Redmi Note 11 Pro 5G, kadang-kadang bagus di Mi 11 Lite 5G NE. Tapi ngomongin soal point and shoot, Mi 11 Lite 5G NE itu lebih bisa diandalkan ya. Sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G kadang-kadang kita harus mengambil foto beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Masalah dynamic range-nya keduanya juga bisa menghandle sky dengan bagus. Tapi ya kembali lagi karena ISP dari kedua device ini memiliki SoC yang berbeda, ya memang color science-nya juga berbeda. Kemudian untuk night mode, saya rasa kedua device ini cukup comparable, tidak ada perbedaan huge difference. Kecuali lensa ultrawide-nya di Mi 11 Lite itu sudah mendukung night mode ya, sedangkan di Redmi Note 11 Pro ultrawide-nya belum mendukung night mode. Dan yang terakhir, last but not least adalah videonya. Kalian bisa melihat sendiri, resolusi di Redmi Note 11 Pro 5G itu hanya terbatas di 1080-30 fps. Sedangkan Mi 11 Lite itu mendukung resolusi yang cukup variatif. Ada 1080-60 fps, bahkan 4K 30 fps juga mendukung. Untuk kualitasnya sendiri kalian bisa melihat dari apa yang saya lihat di sini, dari sektor stabilisasinya jelas Mi 11 Lite jauh mengungguli Redmi Note 11 Pro 5G. Ini adalah audio test dari Mi 11 Lite 5G NE dan Redmi Note 11 Pro 5G. Jadi kalian bisa melihat lebih blown out di Mi 11 Lite ya untuk bagian langitnya, tapi untuk bagian shadownya ternyata terekspos dengan baik di Mi 11 Lite ya. Ya korbannya di high kontrasnya itu tidak terekspos sebaik di Redmi Note 11 Pro 5G ya. Yap, menurut kalian bagus mana? Stabil di Mi 11 Lite sih di viewfindernya. Alright, itu tadi adalah perbandingan antara Redmi Note 11 Pro 5G dan Mi 11 Lite 5G NE. Memang video ini bukan untuk semua orang, tapi kalian bisa mengambil beberapa segmen seperti bagian kameranya, bagian fitur-fiturnya, kecuali satu bagian SoC-nya. Semoga kalian bisa mendapat gambaran dengan video ini. Kalau teman-teman sudah memiliki Mi 11 Lite versi reguler pun tidak usah perlu upgrade ke Redmi Note 11 Pro 5G, terutama di bagian kameranya. Versi reguler pun itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kamera Redmi Note 11 Pro 5G. Ya memang Redmi Note 11 Pro 5G memiliki keunggulan seperti performanya memang naik kelas dibandingkan dengan sebelumnya, desain flat, dan baterai yang lebih awet. Itu tadi adalah ulasan dari Dewi Gadget mengenai kedua HP ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.